Yang Mulia Romo Profesor Kiai Haji Subandi, Yang Mulia Romo Profesor Kiai Edi Sunarjo, juga Yang Mulia Romo Kiai Haji Anang Asyari. Kita doakan para wakil talqin semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ibu, Bapak, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Eh, Hadratus Syekh di dalam Fadlul Syuhur pada bulan ini, bulan Rabiul Tsani, di dalam bimbingan ilmiahnya diantaranya adalah beliau membimbingkan kepada kita mengenai makna as-sawab, yaitu makna huruf sa daripada bulan Rabiul Tsani. Sawab yang pada umumnya kita artikan pahala ataupun ganjaran ataupun balasan itu oleh Hadratus Syekh dijelaskan dari beberapa sudut pandang atau dari beberapa pengertian. Pertama, kata Hadratus Syekh, sawab itu ma yastahiqu bihi rahmah wal maghfirah minallahi ta'ala wa syafa'ata min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sawab itu ganjaran pahala sebetulnya secara bahasa sawab itu tidak hanya ganjaran dari kebaikan, tapi ganjaran dari perbuatan buruk pun disebut sawab. Tetapi lebih masyhur digunakan kata sawab itu pada makna ganjaran kebaikan. Gitu. Kata Hadratus Syekh, kata Pangersa menjelaskan bahwa sawab itu bisa berupa rahmah ataupun maghfirah dari Allah. Kadang kita mengerjakan sesuatu, menginginkan ada harapan-harapan yang ingin kita capai. Maka itulah rahmah kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah itu tidak semuanya berupa diwujudkannya semua keinginan kita. Bisa jadi balasan kebaikan yang Allah berikan adalah al-maghfirah. Diampuninya dosa-dosa. Tidakkah kita semua ingin diampuni segala dosa kita? Walaupun tentu dengan berzikir, wasilah zikir tentu zikir itulah akan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Wadzakirin Allah katsir wadzakirat a'adallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Orang yang berzikir baik laki-laki ataupun perempuan telah Allah siapkan bagi mereka yang istiqamah berzikir maghfirah, ampunan, wa ajran azima dan balasan yang begitu besar. Ini masuk ke dalam tadi pembahasan mengenai thawab. Di dalam agama tentu Allah sebagai Al-Alim, Al-Khabir yang maha mengetahui watak manusia, karakter manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu materialistis. Jika saya melakukan ini, saya mendapatkan apa? Jika saya seperti ini, maka apa manfaatnya? Jika saya membaca ini, maka apa gunanya? Dan Allah Al-Alim Al-Khabir, zat yang menciptakan manusia, tentu mengetahui watak tersebut. Sehingga untuk mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, Allah memberikan janji-janji yang disebut dengan wa'dun. Janji atas segala amal kebaikan. Jika kamu melakukan ini, maka pahalanya ini, maka ganjarannya ini, maka balasannya ini. Maka jangan heran ketika kita mengajak orang lain berzikir atau mungkin diri kita sendiri. Ketika mendapatkan amaliyah dari guru mursyid, kita bertanya, apa manfaatnya ini? Apa gunanya itu? Apa gunanya ini? Mengapa kita banyak sholat sunnah dan lain sebagainya? Kegunaannya menanyakan timbal baliknya. Karena pada dasarnya manusia itu Allah katakan seperti itu. Allah umpamakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli, bertransaksi. Karena tadi watak manusia adalah materialistis. Harus ada timbal balik. Tetapi ini tentu sebagai motivasi saja, mendorong. Jika engkau melakukan keburukan, maka ada siksaku, ada neraka, dan lain sebagainya. Itu dikatakan wa'id. Janji atas ancaman atas perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Tapi keduanya ini untuk mendidik manusia agar paling tidak mau mengenal Allah, mau menyembah Allah. Itulah yang dikatakan oleh guru mursyid, oleh pengersa bahwa wakila ada yang mengatakan sawab itu yang ta'uma yula imut toba, diberikannya sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Kita dikir inginnya kita itu sehat. Diberikan sehat oleh Allah. Tercapailah hasil maksud keinginan kita. Kita dikir ingin mendapatkan rezeki. Ketika kita berzikir diberikan rezeki itu untuk kita. Tercapai keinginan kita. Tetapi lah sawab pada tingkat ini yaitu dijadikan motivasi tentu tidak selamanya kita beribadah kepada Allah seperti itu. Alangkah buruknya tabiat kita jika sampai akhir hayat kita menyembah Allah hanya karena menginginkan sesuatu ataupun takut ditimpa sesuatu. Maka betapa beruntungnya kita ketika bertemu guru, oleh guru itu kita dididik bahwa ganjaran kebaikan tidak selalu, tidak mesti berupa terwujudnya ke berbagai keinginan, bahwa ganjaran pahala dari amal soleh yang kita lakukan tidak mesti kita terhindar dari keburukan. Tetapi justru ganjaran terbaik, pahala terbaik, balasan terbaik, hadiah terbaik dari Allah untuk kita yang beriman, yang mau ibadah, yang mau taat kepadanya adalah al-hasanah ba'dal hasanah sawabu hasanatil ula. Adalah justru kebaikan itu sendiri. Ketaatan itu sendiri adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sesuatu yang bahkan lebih baik daripada segala macam keinginan kita. Inilah yang guru mursyid bimbingan kepada kita. Pada mulanya kita ditarik agar mau mengerjakan amaliyah karena faidah-faidah. Baca ini, amalkan ini, faidahnya ini. Seperti ini. Tetapi dengan kita istiqomah amaliyah itu akan melahirkan rasa syukur, akan melahirkan kesadaran di dalam hati bahwa anugerah terbaik, balasan terbaik adalah ketaatan itu sendiri. Kafa bika jazaan an radiyalaka ahlan. Cukuplah menjadi balasan atas segala ketaatan kita. Allah ridho, Allah rela kita melakukan ketaatan itu. Pada saat yang sama, berapa juta manusia, berapa miliar manusia di saat yang sama tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyembahnya, untuk sujud kepadanya, untuk menyebut namanya, untuk diingat, untuk mengingat namanya di dalam hatinya. Tidaklah kita sadari. Itu justru itulah anugerah terbesar, pahala terbesar. Kita dipilih untuk menjadi hamba yang benar-benar menyembah kepadanya. Di antara sekian banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah, kita dipilih untuk beriman kepadanya. Dari sekian banyak yang beriman, tidak semuanya taat. Kita dipilih oleh Allah untuk taat kepadanya. Diperkenankan.
Sekarang taat itu karena apa? Kenapa kita bisa taat? Apakah karena ilmu kita? Berapa banyak manusia yang mengetahui ilmunya, tetapi tidak mau taat? Apakah karena mungkin kesehatan kita bisa taat? Berapa banyak manusia yang diberikan sehat, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk taat, tidak diberikan kemauan untuk taat kepada Allah? Ataukah atau sebaliknya, berapa banyak yang secara lahiriah dia diberikan ujian berupa sakit, tetapi masih mau untuk istiqomah taat kepada Allah. Inilah bukti bahwa taat adalah anugerah dari Allah. Allah berikan lima yasha kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dari sekian banyak yang taat itu, tidak semuanya benar-benar ikhlas di dalam taatnya. Ketika kita mau taat, diiringi dengan keikhlasan, ilahi anta maksudi. Sadarkah kita? Itu adalah anugerah yang begitu luar biasa. Kafa bika jazaan an radiyalaka ahlan. Allah ridha kita menyembah kepadanya. Allah bimbing hati kita melalui wasilah guru mursyid untuk ikhlas menyembah Allah. Di antara sekian banyak manusia yang menyembah Allah, tetapi dengan berbagai tuntutan-tuntutan. Ya Allah, aku sudah tahajud. Ya Allah, aku sudah duha. Ya Allah, aku sudah zikir. Mana balasannya, ya Allah? Tetapi di saat yang sama kita benar-benar tulus menyembah Allah. Kita sabar, diberikan berbagai kesulitan. Kita ridha mendapatkan berbagai takdir dari Allah yang baik, yang tidak baik, yang enak, yang tidak mengenakan. Itulah anugerah terbesar dari Allah. Pahala yang justru kita tidak sadari. Justru kita menuntut sesuatu yang lain yang tidak lebih baik daripada itu. Begitupun dengan dosa, as-sayyi'atu ba'da sayyi'ah jaza'u sayyi'atil ula. Keburukan yang dilakukan setelah keburukan yang lain adalah balasan kontan atas keburukan yang kita lakukan. Inilah, maka jangan kita bertanya, apa yang saya dapatkan dari sholat saya? Apa yang saya dapatkan dari zikir yang sudah saya lakukan? Apa yang saya dapatkan dari manakib yang sudah dilakukan? Tapi katakanlah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Guru Mursyid. Terima kasih Abah telah memperkenankan saya untuk beriman kepadamu. Telah memilih saya untuk menjadi hambamu. Telah memberikan kemampuan kepada saya untuk sholat, untuk zikir, untuk taat, untuk ikhlas, untuk sabar, untuk syukur. Karena itulah anugerah terbesar yang jarang kita sadari. Maka cara ilmiah harusnya yang memberikan bimbingannya kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan justru adalah balasan terbaik dari Allah untuk kita. Lebih baik daripada segala keinginan yang tersirat di dalam hati kita ketika kita melakukan berbagai kebaikan itu. Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini saja yang saya sampaikan. Saya tadi tidak sempat melihat awal eh, menit keberapa mulai ini, khawatir sudah terlalu lama. Semoga kita semua diberikan istiqomah, mengamalkan bimbingan amalah dari guru mursyid kita, diberikan rasa syukur, rasa sabar, ridho, bahwa zikir adalah anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita, bahwa guru mursyid adalah manusia terbaik yang dihadirkan di dalam hidup kita, bahwa syukur itu adalah sikap jiwa terbaik kita atas segala anugerah yang telah kita terima hingga detik ini.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih kepada siapa saja yang menjadi wasilah pagi hari ini kita bisa khidmat kepada guru mursyid. Hadanallahu ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi